بسم الله الرحمن الرحيم. Dan hari ini yang akan kita ambil adalah materi yang sangat jarang dibahas, topik yang sangat jarang dikaji, karena rata-rata setiap orang Muslim yang akan menghadapi Idul Adha itu terkonsentrasi pada penyiapan salat, pencarian hewan korban, ya. Tapi tidak sedikit pula, yang berusaha untuk mengkaji tentang hikmah-hikmah di balik peristiwa Idul Adha itu. Nah, hari ini kita akan bahas di antara hikmah Idul Adha dalam kehidupan berkeluarga. Baik, di antara aturan itu ada yang terkait dengan bahasan kita hari ini, dibacakan tadi di surah Ali Imran ayat 33-nya. Kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus saja mengenai hikmah Idul Adha terkait dengan keluarga besar Ibrahim, ya, yang dimulai dari Hajar saja dengan Ismail, ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menikahi Hajar, kemudian Hajar melahirkan, ya, seorang putra laki-laki diberi nama dengan Ismail, maka turun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hajar dengan Ismail putranya itu mesti dipisahkan. Saya ulang, mesti dipisahkan, ya, mesti dipisahkan dengan Ibrahim dan Sarah, ya, khususnya dengan Sarah, ya. Karena Ibrahim nanti seperti kita ketahui memiliki dua istri, ya. Istri pertama adalah Sarah dan belum dikaruniai keturunan, ya. Sudah berumah tangga puluhan tahun, cukup lama, setia luar biasa, ditemani itu. Diusir dari kampungnya Ibrahim, ditemani sampai ke Mesir, ditemani, setianya luar biasa, ya. Dalam kesetiaan itu, subhanallah, ya, dalam kesetiaan itu beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum memiliki keturunan, ya, dan Ibrahim tidak meminta kepada istrinya, tidak meminta kepada istrinya. Kalau beliau mau lakukan, itu bisa saja. Boleh nggak saya nikah lagi misalnya, ya, dan dengan menikah kembali memiliki keturunan, meneruskan cita-cita, perjuangan dan sebagainya. Saking beliau menghormatinya keadaan istrinya, itu tidak minta. Cuma luar biasanya, tak diminta, istri yang meminta, ya, tidak diminta, istri yang minta. Pak, kalau dalam bahasa kita, papa ini nabi, rasul, punya risalah. Kalau tidak ada keturunan nanti repot perjuangannya, ya. Maka menikahlah. Subhanallah, menikahlah, ya. Saya persingkat saja. Hajar yang sudah dihadiahkan oleh seorang pembesar di Mesir itu diminta oleh Sarah, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam suaminya untuk menikah dengan Hajar. Diminta untuk dinikahi Hajar. Maka menikahlah. Yang mau saya sampaikan, pesan pertama dari kisah ini, pesan pertama, bila rumah tangga semua dilakukan karena Allah, ya, karena Allah, maka semua yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu diarahkan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma nafsu duniawi, ya, bukan cuma nafsu duniawi. Alhamdulillah. Kalau ukurannya cuma nafsu, gampang saja. Sarah bisa mempertahankan, saya sudah ikuti kamu kemanapun, sampai sekarang saya setia, Masya Allah, sudah, saya mohon sampai saya meninggal dunia jangan menikah lagi, langkahi dulu mayat saya, Masya Allah. Kan ada itu kisah, ya, begitu meninggal dunia di kuburan nunggu orang pergi, kan, setelah pada pergi dilangkahin mayatnya. Nah, itu keliru, ya, tidak tepat yang demikian itu, ya. Dia paham visi kehidupan ini jauh, bukan cuma dunia. Ada persoalan besar, persoalan Allah harus didahulukan, ya. Ketetapan Allah harus didahulukan dibandingkan dengan persoalan manusia. Maka diminta, bukan mengizinkan, tapi minta suaminya untuk menikah, ya, minta suaminya untuk menikah. Menikahlah kemudian dengan Hajar. Saya persingkat, beliau menikah. Setelah menikah, alhamdulillah dengan Hajar, ya, dikaruniai keturunan, ya. Diberi nama siapa? Ismail. Saya mau tanya, Sarah saat itu punya keturunan tidak? Belum punya, ya, belum punya keturunan. Jadi ketika Hajar melahirkan anak laki-laki Ismail, ya, kemudian Sarah dalam saat yang bersamaan belum punya keturunan juga. Masya Allah. Perhatikan, ya, maaf, Ibrahim sudah puluhan tahun merasakan ingin punya anak, tiba-tiba lahir anak. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, ya, seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, ya, sehebat-hebatnya seorang istri memperkenankan menikah dengan istri barunya, kemudian menikah, punya anak, kira-kira kasih sayang Ibrahim itu akan fokus kemana? Pada anak sini, ya.
Sekuat-kuatnya Sarah, kalau sudah melihat suami bercengkrama dengan anak, tiap hari kelihatan di tempat itu juga, tentu akan ada gejolak dalam hatinya. Karena itulah Allah berkehendak lain. Inilah kalau kita mengikuti aturan Allah, akan ada sesuatu, selalu ada jalan keluar. Kelihatannya sulit, padahal ada hikmah kebesaran di situ. Maka turun perintah, Ibrahim ajak Hajar dengan anaknya Ismail untuk pindah tempat. Pindah tempat. Satu, supaya menepikan sifat-sifat buruk yang mungkin dibawa setan akan diresapkan kepada Sarah. Kecemburuan, dari cemburu bisa dendam, dari dendam bisa dengki, dari dengki bisa kacau keluarga. Satu, hikmah pertama. Dan hikmah keduanya, keterpisahan mereka ini nanti akan melahirkan satu anugerah yang luar biasa besar, yang bahkan sulit untuk mengungkapkan bagaimana cara bersyukurnya. Ya. Saya simpan dulu Sarah. Singkatnya ke surah 14 ayat 37. Maka muncul perintah supaya Hajar dan Ismail itu dibawa ke tempat lain. Ibrahim, Sarah, Hajar semula tinggal di mana? Palestina, Kanaan. Setelah sebelumnya kan di Babilonia, diusir kan? Pergi dengan Sarah, pindah ke Palestina. Muncul perintah, Hajar dengan Ismail mesti dibawa, dipisahkan, tinggalkan. Baru lahir, bayi masih merah. Dibawalah kemudian dari Palestina, kemana tempatnya? Ya. Perhatikan, bahasa Qur'annya bukan Mekah, bahasa Qur'annya. Bahasa Qur'annya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bukan Makkah, bukan Bakkah, tapi bahasa Qur'annya, perhatikan kalimatnya. Rabbana, ya Allah yang merawat kami, memperhatikan kami, mencukupkan kebutuhan kami, ya. Inni askantu, sungguh sekarang saya diperintahkan olehmu, ya, untuk menempatkan anak keturunan saya, istri saya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah, Allah, ghairi dzi zar'in, yang tidak tumbuh tanamannya, tandus, lembah tandus. Kalau nggak ada tanaman, ada air nggak? Sulit. Bebatuan tandus. Ya. Bayangkan, lembah yang tandus. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu ya Allah al-muharram, ya, yang engkau pelihara, suci, bebas dari yang segala yang haram. Ka'bah maksudnya. Ya, Ka'bah. Pelan-pelan. Saya mau tanya ibu. Ibu kalau sudah lahiran, bayi masih merah, kemudian dibawa oleh suami, ya, gak usah di tempat yang seperti inilah, dibawa ke lapangan alun-alun Bekasi, samping Masjid Al-Barakah, ditinggalkan siang bolong di situ. Gimana perasaan ibu itu? Ini ya Allah, ini ditinggalkan di lembah tandus, airnya nggak ada, orang nggak ada, ditinggalkan berdua saja. Allah, perhatikan, ya, perhatikan, ini tidak mudah, ini tidak mudah. Maka normalnya manusia pasti akan bertanya, ini kenapa saya bisa ditinggalkan begini? Apa keputusan ini benar, Pak? Kalau ditinggalkan di tempat orang ramai, wajar. Ini orang kosong, nggak ada apa-apanya, Masya Allah. Maka pertanyaan pertamanya, perhatikan, pertanyaan pertama Hajar, itu bukan kenapa saya ditinggalkan di sini. Kenapa kami mesti di sini? Tidak. Pertanyaan pertamanya, ahadza min amrillah. Apakah ini sudah ketetapan Allah? Apakah ini sudah perintah Allah? Itu kalimat pertama yang mengalir. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa Ibrahim itu sebelum melakukan sesuatu itu sudah menyiapkan dengan tarbiyah dulu, pendidikan di keluarga. Tidak mungkin mengalir kalimat itu dari seorang istri kecuali seorang suami sudah mendidik dengan baik, ya, sudah saling melengkapi dengan baik. Ini pesan pertama bahwa, maafkan saya, dalam kehidupan berkeluarga ini jangan soleh masing-masing, semua saling mendukung, saling menguatkan. Kalau sudah semuanya lillah karena Allah, maka akan mudah melangkahnya. Ini gambaran yang kedua. Pernikahan dibentuk karena aturan Allah, yang kedua saling menguatkan karena Allah, maka akan mudah melangkah dan tidak akan banyak kecewanya, Bu, Pak. Kalau semua karena Allah itu enak gitu ya. Kemarin saya di Al-Ansar sampaikan satu kisah, misalnya ibu sudah masak, ya, resep sudah dikumpulkan, bahan sudah diolah, ingin memberikan yang terbaik bagi suami. Tiba-tiba setelah jadi pagi-pagi papa langsung pamit, mah ada rapat ya, buru-buru. Makanan yang sudah jadi nggak dimakan tuh. Ya. Bagaimana perasaan ibu itu? Kalau cuma ngejar dunia akan kecewa, ya. Kalau cuma dunia akan kecewa, ya Allah, saya sudah capek-capek masak dan sebagainya. Bukan di hasil, di proses. Tapi kalau semua dilakukan karena Allah, itu akan enak.
Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan rezeki lebih untuk saya hari ini. Rezeki suami bisa saya makan. Beres, bertambah, enak, nyaman kehidupan. Ya, ini. Baik, saya pelan-pelan. Maka ketika ada keyakinan Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Hadza min amrillah. Sudah tenang, tidak ada pertanyaan lagi. Yakin, ini tidak mudah menumbuhkan keyakinan ini. Begitu ditanamkan, yakin, ya, sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Yakin keduanya tinggal ditinggalkan di sini, bukan sekedar ditinggalkan. Tapi subhanallah, perhatikan aturannya. Allah berkehendak ingin langsung memberikan perlindungan, kenyamanan hidup, langsung memberikan perlindungan dan kenyamanan hidup, tidak boleh ada makhluk lain yang turut campur. Saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Kalau ada orang hamba, saking solehnya luar biasanya, yang lain gak boleh turut campur. Khalik, sang Khalik, Allah langsung akan merawat dia. Langsung memberikan perlindungan, langsung memberikan rezeki. Jadi kalau Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk tidak akan ada yang sanggup untuk memberikan kemadaratan. Makhluk akan digerakkan untuk memberikan kebaikan. Perlindungan Allah akan menyertai kita dalam kehidupan. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Dan nanti Allah akan buktikan. Ketika orang mulai banyak ragu, akan dibuktikan. Yang tidak ada orang, jadi ada orang. Yang tadinya tandus, bisa menghasilkan banyak hal. Tidak mungkin terjadi kalau bukan kehendak yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Kaidah ketiga? Baik. Karena itu, saya teruskan dulu. Sudah? Ya, jelas ya? Ini kalimat pertama. Ditinggalkan di mana? Lembah tandus, bayangkan, tandus tidak ada segalanya, tapi Allah jadikan kemudian segalanya menjadi makmur dari situ. Dan diisi dengan doa. Ini artinya, tidak cukup ikhtiar saja. Kalau antum melakukan sesuatu, beraktivitas, tidak cukup dengan ikhtiar. Mintakan dengan tawakal kepada Allah, supaya Allah bisa memberikan taufik pada ikhtiar kita. Jelas poinnya? Nah, saya teruskan agak cepat. Ibrahim kembali lagi kemana? Palestina. Ini sudah pasti, ya, rumah Allah yang pertama dibangun pasti Mekah. Karena Ka'bah ada di Mekah. Ada yang pernah ke Palestina? Dari Mekah ke Aqsa? Baik. Bapak, maaf, pakai apa dulu? Pesawat? Pakai pesawat, Jordan. Berapa lama Pak? Berapa jam? Lupa, baik. Ada yang pernah ke Palestina? Berapa Pak? 3 jam? Baik. Kalau jalan kaki berapa lama Pak? Saya mau tanya, zaman Nabi Ibrahim sudah ada pesawat? Belum ada. Ada mobil? Tidak ada kendaraan. Paling ada pakai apa? Unta. Pernah naik unta? Tahu kecepatan unta? Kecepatan unta itu tidak bisa menggunakan rumus fisika S sama dengan V kali T. Ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan S dibagi T itu nggak bisa. Nggak bisa. Unta itu rumusnya kecepatannya bergantung moodnya. Ya. Kalau sedang senang, cepat dia. Ya. Tapi kalau sedang malas, kita dilihatnya begini, enak saja jalan gitu. Insya Allah 30 kilo bisa 3 hari Pak naik unta itu. Unta tuh begitu ya, subhanallah. Ibrahim, kenapa dinamakan dengan Ibrahim? Kalau dalam bahasa Syriak, Aramaik, itu artinya sang penyeberang ya, sang penyeberang yang suka menyeberang. Kalau nyeberang itu pakai kendaraan nggak? Jalan kaki umumnya, jalan kaki. Kalau dalam bahasa Arab, pelan-pelan, Ibrahim yang suka menyeberang. Artinya dari Palestina ke Mekah, balik lagi ke Palestina, itu jalan kaki. Jalan kaki. Tapi bukan ini yang kita ingin bahas. Yang luar biasa, ada riwayat menyebutkan Ibrahim ini juga kalau diambil serapan dalam bahasa Arab, itu juga kependekan dari Abun Rahim. Abun Rahim. Apa artinya abun? Bapak, ayah. Ya. Kalau ditambah i ujungnya menjadi bapak saya. Ya. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau di ujungnya ada i itu artinya saya, kepunyaan saya. Ya. Misal abun ayah, ayah saya. Ya, ganti i ujungnya. Abi, ayah saya. Ummun, ibu, ibu saya. Ummi, bait, rumah, rumah saya. Baiti, kolam, pulpen, spidol, spidol saya. Kolami, ganti i aja ujungnya, gampang. Ya, halaman depan teras, halaman depan saya. Nah, itu bukan. Nah, itu lain, ya. Itu lain. Pelan-pelan. Agak ngantuk-ngantuk maka saya ini sebentar. Ayah. Nanti kalau rumusnya begitu jadi kacau. Barang nggak terpakai bekas, yang nggak terpakai punya saya. Wah, itu repot itu. Ya, itu repot. Jadi itu ilmu otak-atik gak usah dipakai ya.
Rahim yang sangat perhatian, sayang. Ini kalau rahim itu bukan sekedar sayang Pak, Bu. Ya. Rahim itu sifat sayang. Ya, Masya Allah. Ini hanya makhluk ya, hanya makhluk. Sifat sayang yang rela memberikan kasih sayang itu walaupun pemiliknya mesti menderita, menanggung derita. Itu untuk makhluk. Kalau bagi Allah tidak berlaku. Makanya ibu punya rahim. Ya, karena di dalamnya ada yang sangat disayang luar biasa. Walaupun kata Quran sendiri, Quran surah 7 ayat 189, untuk mengandung itu juga kadang luar biasa menderitanya. Miring kanan susah, miring kiri susah. Yang penting di dalam disayang, merasakan nikmat itu rahim. Nah, saya agak percepat karena beliau punya sifat ini saking sayangnya, tidak ditinggalkan begitu saja. Setelah pergi, beliau ingin tiap waktu meluangkan waktu untuk memastikan siapa yang merawatnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana asinya, bergaul dengan siapa. Setiap waktu dilihat bolak-balik ke sini, jalan kaki lihat lagi bagaimana asinya. Setiap waktu lihat lagi bagaimana perkembangannya. Ya. Saya akan lewatkan dulu kisah air Zam-Zam, ya, karena terlalu banyak nanti waktu yang akan dibahas. Ya. Singkatnya, kalau bersandar kepada Allah maka Allah rawat. Yang tadinya nggak ada air, jadi ada air. Ya. Yang luar biasa, ketika Ismail mulai tumbuh pelan-pelan, Ibrahim tuh bolak-balik Pak. Melihat jalan kaki bolak-balik ditempuh, Masya Allah. Apa yang terjadi? Karena sering kalinya Ibrahim melihat anaknya, memberikan perhatian dan sebagainya, anak itu tidak merasa kehilangan. Kenal sosok ayahnya, punya perhatian, punya rasa, direnungkan. Bapak saya dibalik kesibukannya, sibuk luar biasa, capeknya masih nengok saya juga, ya, ngajak bermain, melihat perkembangan dan sebagainya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Perhatikan, muncullah rasa sayang yang dalam dari anak, merasakan beban ayah, ingin membantu, ingin memberikan kebaikan. Al-Baqarah 127. Saya agak cepat. Satu kali Ibrahim punya tugas di Mekah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat hancur tersapu di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam oleh banjir. Ya. Di zaman Nabi Adam, Ka'bah itu sudah ada. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 95 sudah ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, itu sudah ada. Dari 95, 96, 97 itu sudah ada. Ya. Subhanallah. Zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir, ya, atasnya hancur, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan qaidah kalau satu. Ya. Kalau banyak disebut dengan qawaid. Karena Ka'bah punya 4 sisi, ya, 4 pondasi, 4 sisi itu, maka dijamakkan dari qaidah menjadi qawaid. Di zaman Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan untuk meninggikan kembali qawaid ini. Ya. Pondasi ini mesti dibangun kembali, tinggikan. Maka muncul perintah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah oleh kalian kisah, ingat, yang diminta mengingat kita, ya, karena ada hikmah yang akan kita pelajari nanti. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, Ibrahim datang, ya. Begitu akan meninggikan, kaki pertama yang dipijak dalam bahasa Arab disebut makam, ya. Begitu memijak itu disebut makam, ya. Sampai sekarang diabadikan ada makam Ibrahim. Mijak Ibrahim akan meninggikan bangunannya. Wa Ismail, tiba-tiba di sudut yang lain Ismail melihat. Ya. Kalau bahasa Arab normal Pak, Bu, 2 orang yang akan bekerja sama, itu subjeknya disandingkan. Allah bisa mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail sama-sama meninggikan bangunan Ka'bah. Tapi kenapa Ismail diakhirkan? Ini ingin menunjukkan pesan bahwa peran orang kedua itu sekedar membantu saja. Ya, tidak seperti orang pertama. Karena yang paling luar biasa saat Ismail tumbuh, belum dewasa, usia 4-5 tahun. Bapaknya mau bekerja, anak melihat dari sisi yang lain. Merasa bapak saya punya beban di pekerjaan, saya ingin bantu. Tiba-tiba bawa batu itu dari jauh ingin bantu. Anak kecil ingin bantu, merasakan beban ayahnya. Batu dalam bahasa Arab disebut hajar. Ya. Begitu datang ke sini disusun. Kalau sudah disusun, berubah menjadi hijar. Ya. Batu yang tersusun sehingga menjadi susunan tertentu namanya hijar. Ya. Hajar batunya, susunannya disebut apa? Hijar. Sampai sekarang sisi yang ini disebut apa? Hijar Ismail. Sisi yang itu. Ya. Itu asalnya dalam Ka'bah. Cuma terjadi kebakaran, semua tidak sempat dikembalikan seperti utuhnya. Ya. Karena dananya yang kurang pada saat itu. Tapi dengan izin Allah terbuka ini supaya memberi kesempatan orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah tapi tidak sempat masuk ke dalamnya, sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya. Poin kita bukan itu. Poinnya adalah tidak mungkin seorang anak
Ketika bapaknya bekerja, menanggung beban luar biasa beratnya, tiba-tiba merasakan beban ayahnya, ingin membantu beban ayahnya, meringankannya, tidak mungkin bisa melakukan itu kecuali sebelumnya ada perhatian-perhatian positif dari orang tuanya. Kasih sayang dan sebagainya. Ini pesan subuh yang kita bawa. Antum tuh sibuk apa sih? Ya. Nabi Ibrahim Nabi, Rasul. Ya, subhanallah, pekerjaannya banyak, sibuk luar biasa. Masih sempat lihat anaknya sambil jalan kaki, ditengok, diperhatikan. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Surga nggak jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Sibuk apa sih kita? Sampai-sampai berangkat gelap, pulang gelap, anak nggak pernah dilihat. Perkembangan tidak diketahui. Karena itu wajar saat dia tumbuh itu tidak punya rasa pada orang tuanya. Ya. Bukan rasa hormat, bukan. Rasa yang paling luar biasa itu bahkan sampai membantu orang tua. Coba cek kalau pulang ke rumah. Ya. Bapak kalau cuci motor itu atau cuci mobil, anak lewat dibantu nggak? Jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai. Jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang kasih komando. Mah, itu sebagian belum disapu tuh. Hati-hati. Ya, maka ini kita kembalikan. Ya, belum tentu salah, cuma mungkin harus disempurnakan. Dan yang paling luar biasa saya tutup, bahkan ketika satu saat pun bapaknya bermimpi, cuma mimpi Pak, Bu. As-Saffat ayat 102 itu. Ya bunayya. Pakai bunay lagi. Bunay itu panggilan yang sangat sayang. Ya, panggilan sayang. Ya. Di rumus dalam agama Islam itu, kalau bapak, ibu memanggil anak, usahakan panggil dengan kalimat yang membuat dia senang. Ya, senang. Bunay itu tidak harus panggil bunay, tidak. Ya, ya bunay tidak harus panggil bunay. Ya, tidak. Boleh kita panggil dengan panggilan lain, ya, sesuai dengan nama-nama kita, tapi melahirkan sayang, cantik, salehah, saleh, ya, boleh. Ya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka. Fanzur madza tara. Nah, bapak lihat di mimpi, bapak sembelih kamu. Menurut Ananda bagaimana? Subhanallah, itu saat Ismail sudah mulai dewasa, nalarnya sudah berkembang. Bapak ibu sekalian, bapaknya kan nabi, rasul, gampang saja. Kalau ingin dilakukan kan beliau yakin pasti itu ilham, ya wahyu dari Allah, gampang. Nak sini, bapak ini ada perintah, kamu siap-siap ya, hari ini harus disembelih. Bisa saja. Tapi ini pendidikan yang luar biasa. Ketika anak mulai matang, mulai dewasa, maka jadikan dia bagian dari teman. Minta pendapatnya. Maka akan lahir penghormatan dari anak. Karena anak kalau sudah mulai nalarnya matang, itu biasanya suka membalikan. Ya. Nah, cepat ke masjid. Papa aja belum ke masjid. Dulu papa nggak begitu saat di pesantren, tapi kan papa pesantren kilat kan dulu, nggak pernah selesai. Ya. Jadi lihat cara Ibrahim membalikan. Maka dijawablah, ya abati. Ada abi, ada buya, ada abati, itu lain. Ya. Kalau abi itu panggilan hormat, abi panggilan hormat. Kalau buya panggilan sayang, sayang. Ya, anak saya yang kecil panggil buya, panggilan sayang supaya dia punya rasa sayang. Tapi kalau abati, hormat plus sayang. Ya, hormat plus sayang. Seakan-akan anak ini ingin mengatakan setelah dia dewasa, Pak, dengan rasa hormat saya kepada papa dan sayang saya dengan papa. Ya. Kalau ibu, ummi, ya boleh. Umay panggilan sayang, di ummi panggilan hormat, umay panggilan sayang, amati itu panggilan sayang dan hormat. Ya. Maksudnya apa? Cari yang sepadan dalam bahasa kita. Kalau ada silahkan. Ya. Cari panggilan boleh. Tidak harus sama misalnya ya, kecuali kalau paham maknanya. Kalau tidak ya kita simpan dulu supaya paham dulu. Ya. Jangan minta, dipanggil misalnya ibunya belum paham. Pulang dari sini ibu bapak panggil ibundanya misalnya. Ya amati, mama belum mati. Misal, nah, itu belum paham. Ya. Disampaikan dulu maknanya, ketahui dulu baru kita bisa praktekkan. Perhatikan, duhai ayah, dengan rasa hormat saya dan sayang saya kepada ayah. Ya abatif al, cepat kerjakan sekarang juga. If'al itu kerjakan, jangan tunda. Kalau bisa secepat mungkin. Ya. If'al itu kerjakan. Kalau misalnya fa'il atau istaf'il, artinya tunda sebentar, saya pikir-pikir dulu. Itu tidak, if'al. Ya. Ya abatif'al. Subhanallah. Ya Bapak, cepat kerjakan sekarang. Jangan ditunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti ayahanda dapati saya insyaallah dengan izin Allah menjadi orang-orang yang sabar. Itu yang kita dapati sampai situ saja. Tidak banyak orang tahu kisahnya. Kalau antum punya kitab namanya Al-Akhlaq lil Banin karangan Ustaz Umar Ahmad Baraja, jilid yang kedua halaman 21. Dikisahkan di situ ketika akan disembelih, itu kan ikatannya agak longgar. Ya. Kata Ismail, "Pa, tolong kencangkan ikatan ini ya, supaya nanti saya tidak meronta atau bergerak,
yang membuat papa jadi ragu lagi nyembeli saya. Kencang kan? Ya. Yang kedua, Pak, tolong tajamkan pisaunya itu, asah, ya, supaya mempercepat dan memudahkan saat menyembeli saya. Ya. Dan tidak meninggalkan rasa sakit berlebihan sehingga papa jadi tidak jadi menyembelih dengan mengadu itu. Yang ketiga, baju luarnya minta dibuka dulu. Pak, tolong titip ini, ya, baju gamis yang terluarnya itu, sampaikan pada ibunda jika papa memandang baik sebagai hadiah terindah dari putra tunggalnya. Itu Ismail. Tidak mungkin anak yang saleh ini bisa melakukan hal yang luar biasa kalau tidak ada kasih sayang yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Sampai bebannya dirasakan. Untuk mengorbankan jiwanya pun mampu. Jangankan cuma bantu bikinkan kopi, teh, nyapu, cuci mobil. Mengorbankan jiwa aja luar biasa, nggak mikir. Sekarang aja, Pak. Sekarang. Ya. Coba lihat. Bapak kalau anak misalnya tergeletak sakit, butuh darah, segalanya. Bukan karena rela berkorban nyawa. Ya Allah, kalau bisa saya saja yang diambil biar anak saya tumbuh dan sebagainya. Subhanallah. Sekarang tukar situasinya. Usia orang tua 80 tahun. Ya, masuk rumah sakit, antum ada di situ. Subhanallah. Kata dokter ini sudah tidak lama lagi. Bisa nggak berdoa seperti itu? Ya Allah, kalau bisa tukar saja saya saja yang meninggal. Biarkan orang tua saya hidup, telah mengandung saya, mendidik saya, merawat saya, peluh keringatnya. Ya Allah. Saya rasa agak susah ya. Ya Allah, kalau memang lebih cepat menurut Engkau lebih baik. Susah, sulit ya. Baik, sudah, jangan terlalu banyak supaya lebih mudah mempraktekkan. Itulah hikmahnya. Saat itulah ketika disembelih, ya, dilakukan, digantilah kemudian dengan anugerah yang luar biasa. Bidzibhin azim, sembelihan yang besar. Ismail tetap hidup, sehat, dan karunia Allah turun. Jadi hikmah terutama dari kisah ini adalah Idul Adha harus mampu mengembalikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik, bukan kehidupan personal saja. Coba cek nanti ya, saat Idul Adha kumpul sama-sama, kan suka berkumpul. Jangan cuma kumpul saja menikmati kue, bukan itu yang diharapkan. Coba cek, barangkali ada anak yang belum sempat ibadah, ada anak perempuan yang belum sempat berhijab, ada kehidupan yang belum baik. Itu tolong perbaiki, dan mudah-mudahan dengan itu anugerah Allah akan diberikan kepada kehidupan keluarga kita. Saya tutup, kalau itu sudah dilakukan, maka Allah menyediakan satu rumah di surga untuk seluruh keluarga besar ini. Ya, itu pasti, karena ayatnya ada di Quran, surah 52 ayat 21. Ya, saya tutup dengan membacakannya. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, bila diikuti oleh anak cucu keturunannya semuanya beriman kepada Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan seluruhnya di satu tempat di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kalau ada anggota keluarga ingin mewujudkan itu, kami akan catat, tidak akan disia-siakan.